Hai, selamat malam. Terima kasih ya buat kalian yang sudah setia mendengarkan saya bercerita. Dan cerita kali ini berjudul Kos Berhantu Bandung. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter @bristory. Untuk kalian yang ingin membaca sendiri tweetnya, saya selalu cantumkan link akun cerita yang saya bawakan di kolom deskripsi. Silahkan diklik dan kunjungi akun beliau. Tapi, buat yang mau dengerin ceritanya versi suara saya, kalian tinggal stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Tempat kos harusnya menjadi tempat yang nyaman untuk tinggal. Tapi kadang, kos-kosan malah menjadi tempat yang sungguh menyeramkan. Seperti cerita yang akan saya bawakan kali ini. Namaku Irsa, dan aku adalah mahasiswa angkatan 2017 salah satu universitas yang ada di Bandung. Asalku dari kota Banjarmasin. Dengan begitu, aku harus ngekos untuk tinggal di kota kembang ini. Mungkin sama dengan teman-teman mahasiswa lain yang berasal dari luar Jawa, aku juga pada awalnya kesulitan untuk menemukan tempat kos yang nyaman dan sesuai dengan uang kiriman. Dan setelah beberapa kali berpindah, akhirnya aku betah tinggal di tempat kos yang aku tinggali sampai saat ini. Nah, yang akan aku ceritakan kali ini adalah kisah yang aku alami ketika aku tinggal di salah satu tempat kos sebelum kosanku yang sekarang. Dan ini merupakan tempat kos kedua selama aku tinggal di Bandung. Awalnya saat pertama kali tinggal di Bandung, aku tinggal di tempat kos yang lokasinya terletak di belakang Monumen Kasibu. Namun karena aku merasa daerah itu tidak cukup aman, aku pun memutuskan untuk pindah. Nah, pas aku lagi cari-cari info tentang kos-kosan, aku mendapatkan informasi dari salah satu teman kalau ada tempat kos yang nyaman, aman, dan harganya juga terjangkau. Mendengar informasi yang menurutku oke banget ini, membuat aku langsung pergi melihatnya. Dan ya memang benar, tempat kos ini menurutku nyaman. Dan lokasinya juga tidak jauh dari jalan besar. Letaknya di daerah suci, tidak jauh dari Masjid Islamic Center. Posisinya persis di belakang gedung kampus terkemuka. Pokoknya, untuk teman-teman yang tinggal di Bandung, pasti tidak akan susah untuk mengira-ngira di mana tempat kos ini. Dan karena letaknya strategis dan harganya juga terjangkau, akhirnya aku pun memutuskan untuk pindah secepatnya. Singkat kata, aku pun pindah ke situ. Bangunan kos ini ada 2 lantai. Di bagian depan ada parkiran yang cukup luas, dan ada pagar besi yang jadi pengamannya. Pintu masuk utama kos berada di paling depan, dan agak seperti lorong panjang sebelum kita benar-benar bisa melihat barisan kamar kos yang ada di dalamnya. Lalu, setelah sudah berada di dalam, kita akan melihat kalau kos ini bentuknya memanjang. Kamar-kamar saling berhadapan dengan ada lorong di tengah-tengahnya. Kalau di lantai dasar, lorongnya lebih luas, dan bisa digunakan untuk meletakkan meja atau barang-barang lainnya. Sementara di atas, lorongnya berbentuk teras. Nah, dari teras depan kamar inilah kita bisa melihat ke lantai bawah. Total kamar yang ada di lantai bawah ada 12, sedangkan di lantai atas ada 14. Kira-kira begitulah gambarannya. Dan aku dapat kamar di lantai atas. Letaknya nyaris di paling ujung tapi agak jauh dari tangga. Jadi kalau mau menuju tangga, harus berjalan melewati banyak kamar terlebih dulu. Katanya sih, kosan ini sudah berdiri sejak awal 90-an. Berarti umurnya sudah 30 tahunan lebih. Dan ini masuk akal sih, karena kalau dilihat dari bentuk bangunannya juga sudah kelihatan berumur, walau belum klasik-klasik amat. Dan yang cukup khas, suasana di dalamnya itu cenderung gelap, karena memang tidak ada ruang terbuka. Jadinya cahaya matahari yang masuk sangat sedikit. Paling hanya bisa masuk dari lubang angin yang ada di beberapa sudut bangunan saja. Dan satu lagi, kos-kosan ini juga tidak ada induk semangnya. Jadi isinya hanya para penghuni kos saja. Waktu pertama kali aku datang, katanya sih tidak semua kamar terisi. Malah cenderung banyak yang kosong. Aku sendiri kala itu lumayan bingung ya.
kok kos-kosan yang letaknya strategis dengan harga murah kayak gini bisa banyak yang kosong? Emang gak banyak yang tahu atau kenapa? Tapi ya sudahlah, kala itu aku tidak terlalu ambil pusing. Saat itu, barang bawaanku belum banyak, hanya beberapa lembar pakaian dan perlengkapan standar anak kos. Karena memang waktu itu aku belum lama juga tinggal di Bandung. Kebetulan juga, kamar kos ini sudah menyediakan tempat tidur, meja belajar, dan lemari. Jadi sudah cukup banget buat aku. Oh iya, di dalam kamar tidak ada kamar mandi ya. Jadi kamar mandi adanya di luar, sharing dengan penghuni lain. Di lantai bawah ada 4 kamar mandi dan di atas ada 3. Nah, setelah ada penggambaran tadi, aku maklum kalau teman-teman mengambil kesimpulan, kok tempat kosnya kelihatan seram ya? Atau gimana-gimana gitu. Tapi jujur, ya memang benar. Aku sendiri saat pertama kali kesini tuh sempat mikir, duh kok agak creepy ya? Begitu. Tapi waktu itu sih aku masih berpikir kesan creepy ini ada karena mungkin bangunannya sudah tua. Ditambah lagi dengan suasana di dalamnya yang cenderung redup, jadinya terkesan seperti itu. Jadi aku bukan berpikir tempatnya itu angker dan banyak penunggunya. Cuma sebatas, oh bangunan tua jadi kesannya serem gitu. Makanya aku pun memutuskan untuk benar-benar tinggal di situ. Lagi pula selain letaknya yang tidak jauh dari kampus, harganya juga terjangkau. Dan itu udah cukup banget buat aku. Ada bapak-bapak tua yang lagi duduk di lorong dekat pintu tadi. Itu yang punya kos ya? Tanya Randy, teman kampusku, ketika pada suatu hari sedang mampir ke tempat kosku. Bapak tua yang mana? Aku gak lihat siapa-siapa jawabku. Ada tadi, duduk di kursi dekat pintu. Masa kamu gak lihat sih? Gak ada, Ren. Kalau kursinya sih aku lihat. Lagian yang punya kos juga gak tinggal di sini. Penghuni kos juga gak ada yang bapak-bapak tua. Kamu salah lihat kali, jawabku. Dan aku pun menganggap percakapan kami ini lalu saja. Toh, kalaupun memang Randy melihat bapak-bapak tua, mungkin saja bapak tua itu adalah orang tua dari salah satu penghuni kos. Atau ada tetangga yang kebetulan sedang berkunjung. Banyak kemungkinan lah intinya. Jadi aku sama sekali tidak ada pikiran aneh-aneh. Tapi, perihal bapak tua ini beberapa hari kemudian muncul lagi. Dan kali ini dari mulut teman kampus yang lain lagi, yaitu Dadi. Irsa, ruas orang bieu. Ayah bapak-bapak duduknya di tangga. Cicing weh didinya. Saha eta? Begitu kata Dadi dengan logat Bandungnya yang kental. Sedikit-sedikit aku mengerti bahasa Sunda karena ada keluarga yang berasal dari tanah Pasundan. Gak ada gak lihat siapa-siapa tadi di tangga. Salah lihat kali, jawabku. Karena memang aku tidak melihat ada siapa-siapa di tangga tadi. Dan lagi-lagi aku tidak memikirkan hal itu lebih lanjut. Tapi ternyata itu bukan yang terakhir. Hari-hari berikutnya ada lagi temanku yang lain melihat sosok yang sama, yaitu bapak tua. Dan yang menarik, penggambaran mereka tentang si bapak tua ini nyaris sama. Menurut mereka, umur si bapak itu kisaran di atas 60 tahun. Tubuhnya kurus, tinggi, dan rambutnya putih semua. Sementara aku cukup bingung. Teman-teman aku yang rata-rata cuma mampir kok hampir semua komen tentang sosok bapak tua itu. Sedangkan aku yang udah sekitar 1 bulan tinggal di situ, sama sekali belum pernah bertemu dengan si bapak ini. Dan itu cukup membuatku penasaran. Dadi bahkan pernah bilang, ketika pada suatu hari dia menginap di kos aku, lagi-lagi dia melihat sosok bapak tua itu. Kali ini sedang berdiri di dekat tangga. Sosok bapak itu hanya diam sambil ngeliatin dia. Dan menurut Dadi, pemandangan itu agak menyeramkan, karena waktu itu nyaris tengah malam. Dan karena banyaknya cerita dari teman-temanku soal si bapak tua ini, lama-kelamaan rasa penasaranku semakin membuncah. Pikiranku mulai bertanya, siapa sih bapak itu? Kok lama-kelamaan makin menyeramkan gitu? Sampai akhirnya terjadilah peristiwa yang menurutku cukup seram. Dan peristiwa itu pun sebenarnya tidak terjadi serta-merta. Jadi ceritanya gini, beberapa malam sebelumnya aku tuh udah mengalami peristiwa yang cukup aneh. Ada beberapa kali aku mendengar suara langkah kaki berjalan di teras berlantai kayu di depan kamar. Awalnya sih hanya itu saja, hanya suara langkah kaki.
Dan aku pikir itu ya langkah kaki penghuni kamar sebelah. Tapi setelah beberapa kali aku perhatikan, kok setelah dengar suara langkah kaki itu, aku nggak dengar suara pintu yang kebuka atau tertutup ya. Padahal logikanya, kalau itu memang suara langkah kaki penghuni lain, harusnya kan kedengeran ya, entah itu orang masuk atau keluar. Tapi ini enggak, suara langkah kaki tersebut hilang gitu aja. Jadi agak aneh. Dan setiap kali muncul suara-suara langkah itu, entah kenapa hawa dan suasana dalam kos tiba-tiba berubah drastis. Asa beda gitu, ada yang aneh, beda aja, pokoknya aneh. Tapi ya gitu, aku baru sebatas mendengar suara langkah saja. Sampai pada akhirnya di suatu malam aku tidak hanya mendengar suara langkah, tapi juga melihat sesuatu. Ceritanya gini, malam itu aku yang udah agak mengantuk melakukan sesuatu yang selalu aku lakukan sebelum tidur, yaitu mematikan lampu dan memastikan kalau pintu sudah terkunci. Situasi malam itu sebenarnya nyaris sama dengan beberapa malam yang lalu ya. Cuma entah kenapa sepinya beda dan hawanya juga nggak biasa. Lalu samar-samar aku mendengarkan derit lantai kayu. Dan suara itu seharusnya timbul karena ada seseorang yang sedang melangkah. Suaranya masih samar sih, karena sepertinya sumber suara itu masih jauh. Tapi ya itu, aku merasa kok seperti sendirian ya. Padahal aku yakin banget kalau penghuni lain juga ada di dalam kamarnya masing-masing. Tapi ini nggak tahu kenapa suasananya sepi banget. Bahkan nyaris tidak ada suara sama sekali selain derit lantai di kejauhan. Dan yang awalnya samar, lama-kelamaan semakin jelas, menandakan kalau sumbernya bergerak makin mendekat. Lebih tepatnya, mendekat ke depan kamarku. Hawa yang aku rasa juga makin gak enak. Yang awalnya dingin, berangsur menghangat. Dan ini benar-benar aneh. Udara Bandung yang terkenal dingin bisa membuat tubuh berkeringat. Di malam hari pula. Dan sama seperti sebelumnya juga, setelah makin mendekat, suara derit lantai kayu semakin jelas. Bahkan sekarang suaranya berubah menjadi suara seperti langkah kaki yang diseret. Jadi nyaris bisa dipastikan kalau suara-suara itu adalah suara langkah kaki yang sedang bergerak menyusuri lorong depan kamar-kamar. Dan jika diperhatikan, dari suara-suara yang ditimbulkan, langkah kaki itu seperti bergerak sangat lamban, sehingga akan memakan waktu agak lama untuk sampai di depan kamarku. Waktu itu, aku hanya bisa diam duduk di sudut tempat tidur, sambil terus menatap jendela dan menajamkan pendengaran. Pokoknya, aku masih berusaha untuk terus menangkap suara-suara itu. Aku juga berusaha sebisa mungkin untuk tidak bersuara. Bahkan untuk sekedar menggerakkan kaki pun aku tidak berani, karena takut nantinya akan menimbulkan bunyi. Oh iya, jendela kamarku ini berbentuk jendela kaca. Namun di bagian depan sebelah kanan masih berupa jendela kaca naku. Jendela kaca naku itu adalah jendela yang bisa dibuka kalau ingin ada angin yang masuk dari luar. Nah waktu itu jendela ini hanya tertutup tirai tipis sehingga cahaya masih bisa tembus. Dan karena jendela ini masih berbahan kaca naku, akibatnya suara-suara dari luar mudah terdengar ke dalam. Waktu itu jantung berdegup tidak karuan dan aku pun mulai membaca doa sebisanya. Karena perasaanku mulai tidak nyaman. Dan memang benar, berikutnya aku mendengar suara yang sungguh-sungguh sangat menyeramkan. Perkiraanku, sang pemilik suara itu sudah tinggal 1 atau 2 meter lagi untuk sampai di depan kamarku. Pokoknya posisinya paling tidak sudah berada di depan kamar sebelah kanan. Kenapa aku bisa berpikir seperti itu? Karena aku mulai mendengar suara nafas. Iya, aku mendengar sebuah tarikan suara nafas yang panjang. Gambarannya adalah suara nafas seperti nafas orang yang memiliki gangguan pernafasan. Paham kan ya? Jadi malam itu, aku awalnya mendengar suara deritan lantai kayu, lalu suara langkah yang diseret, dan terakhir suara nafas sesak. Wah, pokoknya saat itu aku sangat ketakutan. Ditambah lagi, hawa malam itu juga aneh. Aku yang sejak tadi tidak melepaskan pandangan ke jendela, akhirnya melihat sesuatu di ujung kanan. Dari tirai itu, aku dapat melihat bayangan, karena ada cahaya lampu dari lorong. Iya,
Dari tirai tipis jendela aku itu, aku melihat ada bentuk sosok yang sedang berjalan di depan kamar, tepatnya di teras. Dan walau hanya bayangan saja, tapi aku tetap dapat melihat dengan jelas kalau yang sedang berjalan itu adalah seorang laki-laki kurus tinggi. Sosok itu berjalan dengan sangat lambat. Langkahnya juga terseret kalau dengar dari derit lantai kayunya. Tapi bagian terseramnya menurut aku sih ya suara sesak nafasnya itu. Nafasnya panjang diselingi batu kecil yang tersendat. Dan aku makin bisa melihatnya dengan jelas ketika dia sudah berada persis di depan kamar. Bahkan ketakutanku semakin memuncak saat melihat selama beberapa detik sosok ini sempat berhenti tepat di depan jendela. Wah, kala itu bernafas pun aku rasanya gak berani. Untungnya, detik berikutnya dia kembali meneruskan langkah, bergerak ke sisi kiri. Terus bergerak sampai akhirnya bayangannya ikut hilang dari jendela. Namun, suara-suara menyeramkan yang mengiringi masih terdengar. Dan suara-suara itu semakin lama semakin samar sampai kemudian hilang sama sekali. Nah, setelah kejadian malam itu, di mana pada akhirnya aku bisa melihat sosok bapak tua itu, aku pun menceritakan semuanya ke salah satu teman kos yang kamarnya di lantai 1, Gibran namanya. Kebetulan kami waktu itu sedang makan bersama di warung yang tidak jauh dari kosan. "Jadi, lo udah ngelihat bapak itu juga?" tanya Gibran sambil menghentikan makannya. "Iya, serem banget. Aku sampai gak bisa tidur semalaman tahu. Dan lagi beberapa teman kampus sebelumnya juga lihat bapak itu. Dia itu siapa sih?" lanjutku. Ini sih sebenarnya alasan gue untuk pindah kos. Jadi minggu depan gue udah di kos baru," kata Gibran. "Hah? Kamu mau pindah kos? Kenapa? Gak betah? Lo kenapa emang?" tanyaku. "Iya, gue juga baru 4 bulan sih di situ. Tapi ya gitu, gak tahan. Serem. Apalagi minggu depan udah liburan semesteran kan. Anak-anak kos pasti pada pulang mudik semua. Kosong deh itu kosan." "Emang ada apa sih?" tanyaku makin penasaran. "Jadi, yang lo lihat itu, yang temen-temen lo lihat itu adalah bapak kos pemilik kosan dulunya," kata Gibran akhirnya mulai bercerita. "Dulunya? Kok dulunya?" "Iya, bapak itu udah meninggal awal tahun 2000-an. Gue dengernya juga dari penghuni lama." Aku pun langsung terdiam mendengar cerita Gibran. Makanya, penghuni kos gak ada yang tahan lama. Paling lama juga 6 bulan. Kamarnya juga banyak yang kosong kan? Ya itu karena pada ketakutan," lanjut Gibran. "Pokoknya serem banget deh. Jadi selama hidupnya, bapak itu dulunya emang selalu keliling kamar kos untuk menagih bayaran kalau udah jatuh tempo. Pintu-pintu kamar akan diketuk satu persatu. Yang nyeremin, setelah meninggal pun, bapak itu kadang masih melakukan kebiasaannya, yaitu ngetuk pintu kamar. Serem banget kan? Makanya gue mau pindah," tutup Gibran. Aduh, serem amat. Aku pun jadi merinding sendiri setelah mengetahui semuanya. Kala itu langsung terlintas niat untuk ikut Gibran pindah kos juga. Tapi kan pindah kos tidak semudah itu. Sampai akhirnya 2 minggu kemudian benar apa yang dibilang Gibran sebelumnya. Akhirnya kami memasuki masa liburan semester. Dan selayaknya anak kos, setiap ada liburan panjang pasti akan mudik ke kampung halaman. Begitu juga dengan tempat kosku. Nyaris semua penghuninya mudik. Dan aku hitung hanya ada 3 orang yang tidak mudik. 2 orang di lantai bawah dan 1 orang di lantai atas. Ya, aku orangnya. Aku tidak mudik karena kendala ongkos. Karena kalau pulang aku harus naik pesawat, yang mana tiketnya itu mahal. Jadi aku akan pulang kalau libur lebaran saja. Ya sudah, akhirnya aku terdampar sendirian di lantai atas. Iya, sendirian. Padahal tidak harus masa liburan, masa kuliah pun tempat kos ini sudah sangat sepi. Apalagi liburan seperti ini. Lantai atas apalagi, kerasa banget kosongnya. Dan lagi,
aku harus menghadapi situasi ini setelah mendengar cerita dari Gibran tentang almarhum Bapak Kos. Wah, aku jadi selalu was-was kalau malam tiba. Ya, siang juga sama aja sih, was-was juga. Alhasil, beberapa kali aku menginap di rumah Dadi kalau sudah merasa ada yang janggal atau mulai menjurus seram. Hingga akhirnya, pada suatu malam, aku terpaksa harus melaluinya di kamar kos. Padahal, hawanya sudah tidak enak sejak awal. Waktu itu, aku tidak bisa menginap di rumah Dadi karena dia sedang keluar kota bersama keluarganya. Dan hari itu, sebenarnya dari sore sudah ada kejanggalan. Persisnya ketika aku sedang mandi. Jadi, aku yang sedang mandi ini mendengar ada suara gemericik air juga di kamar mandi sebelah. Selain itu, aku juga mendengar suara seperti orang yang sedang mandi. Padahal kan di lantai atas tidak ada orang lain sama sekali. Lalu, aku pun langsung lari keluar kamar mandi ketika kemudian mendengar dengan jelas ada orang yang sedang batuk diikuti dengan suara sesak nafas. Nah, malamnya ketika sedang rebahan di tempat tidur, sekitar jam 8 malam aku mendengar ada suara langkah kaki yang mendekat. Tapi setelah terdengar sudah sampai tepat di depan pintu kamar, langkah itu berhenti. Tentu saja aku langsung membuka pintu, karena aku pikir itu adalah temanku yang datang. Tapi aku langsung merinding parah ketika ternyata di luar tidak ada siapa-siapa. Dan saat itu hiburanku hanya ponsel. Sampai menjelang tengah malam hanya layarnya saja yang aku perhatikan. Nah, 1 jam sebelumnya, tepatnya di jam 11 malam, lampu sudah aku matikan. Jadi bisa dibilang kamar sudah gelap total. Nah, saat jam sudah menunjukkan pukul 12 lewat sedikit, aku mulai merasakan ada perubahan. Hawa tiba-tiba menjadi aneh. Dan suasana yang awalnya udah sepi berubah menjadi semakin sepi dan juga kosong. Aku yang menyadari itu, yang tadinya ngantuk, langsung mendadak seger. Dan benar saja, seperti sebelum-sebelumnya, petanda yang sama mulai terjadi lagi. Awalnya, hawa tiba-tiba berubah, kemudian udara berangsur menghangat. Nah, kalau udah gini, aku mulai waspada, bahkan mulai menahan nafas dan menajamkan pendengaran. Dan samar-samar, aku mulai mendengar suara yang menandakan kalau ada yang sedang melangkah di teras. Iya, ada suara langkah. Suaranya juga khas, dan aku mulai hafal malah. Dari derit lantai kayu yang terinjak sampai tarikan kaki yang bergeser terseret. Pokoknya aku udah hafal dengan seramnya. Waktu itu aku belum bangkit dari rebahan, tapi tetap berbaring di balik selimut, sambil terus menerka-nerka tentang keseraman apa yang akan terjadi. Dan benar, suara langkah kaki itu semakin lama semakin mendekat. Aku pun makin tinggi menarik selimut, sampai sebatas wajah, hanya mataku saja yang kelihatan. Dan geseran langkah terseret itu semakin jelas terdengar, menandakan makin dekat si empunya dari kamarku. Makin dekat dan makin dekat, sampai akhirnya yang paling menyeramkan terdengar, yaitu suara nafas sesak. Suara nafas layaknya orang yang memiliki gangguan pernafasan. Dan suara nafas itu semakin nyaring. Ketika pada akhirnya dari jendela, aku melihat ada bayangan sosok bapak tua itu di tirai. Dan sosok ini terus bergerak lambat menuju pintu. Bapak tua itu terus berjalan, sampai ketika sepertinya dia sudah di depan pintu. Suara langkah kaki tidak kedengaran lagi. Hening, hanya menyisakan suara nafas tersenggal di balik pintu. Lalu tiba-tiba, bapak itu mengetuk pintu kamar. Aku yang ketakutan sama sekali tidak ada niat dan keberanian untuk membuka pintu. Bunyi sekali lagi, dan aku semakin ketakutan. Ya Tuhan, aku berharap semoga sebelumnya tidak lupa mengunci pintu. Tapi ternyata harapan tinggal harapan. Karena beberapa detik kemudian, gagang pintu mulai bergerak sendiri. Sepertinya ada yang sedang berusaha membuka pintu dari luar. Aku yang sudah dalam ketakutan yang teramat sangat, tiba-tiba melihat pintu kamar perlahan mulai bergeser terbuka. Iya, pintu kamarku terbuka dengan sendirinya. Semakin seram, aku meremas ujung selimut kuat-kuat.
Pandanganku tidak berkedip terus menatap. Pergeseran pintu terbuka perlahan. Perlahan juga, aku akhirnya dapat melihat kalau ada sosok yang sedang berdiri di depan pintu. Berdiri di depan kamar. Dan sosok itu adalah sosok yang sudah aku bisa tebak sebelumnya. Pintu pun akhirnya terbuka lebar. Dan saat itulah aku bisa melihat dengan jelas ada sosok bapak tua yang sedang berdiri diam. Tubuhnya kurus tinggi. Dan postur badannya agak membungkuk. Dia ini mengenakan kaos putih kusam dan bercelana warna gelap. Rambut putihnya menghiasi wajah dengan garis usia yang pucat pasi tanpa ekspresi. Suara tarikan nafas sesaknya pun terus terdengar. Dan bapak itu menatapku dengan tatapan kosong. Di sana aku melihat ada lingkar gelap di sekitar mata. Kemudian sambil memiringkan kepala, dia mulai tersenyum, lebih tepatnya menyeringai seram. Aku pun menangis dalam diam menyaksikan semuanya. Dan keadaan itu cukup lama, sampai ketika dia perlahan mulai melangkah lagi, menuju ke arah kiri kamar. Langkahnya pelan dan aku terus perhatikan. Dan akhirnya dia pun menghilang dari pandangan. Lalu seperti tersentak sadar, aku bangkit dari tidur. Lalu secepat kilat berlari keluar kamar tanpa menoleh ke belakang. Aku terus berlari keluar dari tempat kos. Dan malam itu, aku tidak berani pulang. Sekian cerita seram kali ini. Semoga bisa mencukupi asupan horor kalian malam ini. Jika kalian suka, silahkan klik tombol like. Dan jika kalian berkenan, boleh banget dukung saya dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Sugeng Dalu.